Bayangkan, Anda berdiri di hadapan Ka'bah, tempat yang selama ini hanya bisa Anda lihat dari kejauhan. Hati bergetar, mata basah, dan rasa haru melingkupi dada. Tapi ada satu impian yang belum tercapai, mencium Hajar Aswad. Tapi bagaimana caranya? Orang-orang berdesakan, saling dorong, bahkan ada yang terinjak-injak. Apa harus seperti itu untuk bisa mendekati batu yang dimuliakan ini? Namun, seorang pemuda justru mengalaminya dengan cara yang berbeda. Tanpa berdesak-desakan, tanpa dorongan, tanpa perjuangan yang melelahkan. Seolah Allah membuka jalan untuknya, dengan cara yang tidak masuk akal. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Simak kisah lengkapnya hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah nyata Islami, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita lanjut ke kisah yang penuh hikmah ini, mari kita dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasan adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai agama. Sejak kecil, ia dididik oleh ayahnya, Kiai Umar, seorang ulama yang dihormati di daerahnya. Kiai Umar bukan hanya seorang pendakwah, tetapi juga seorang ayah yang selalu memberikan teladan dalam ibadah dan akhlak. Hasan sering melihat ayahnya bangun di sepertiga malam untuk menunaikan salat tahajud, lalu melanjutkannya dengan membaca Al-Quran hingga subuh. Di pesantren tempat mereka tinggal, Hasan juga terbiasa hidup sederhana. Ia bukan hanya anak kiai, tapi juga santri yang disiplin. Sejak kecil, Hasan diajarkan untuk tidak hanya memahami agama secara teori, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia diajarkan bahwa keikhlasan dalam ibadah lebih penting daripada sekadar tampilan luar. Suatu hari, saat sedang berbincang dengan ayahnya di serambi pesantren, Hasan berkata, "Ayah, kapan kita bisa berangkat umroh?" Ayahnya tersenyum dan berkata, "Ketika Allah mengizinkan, nak. Pergi ke Tanah Suci bukan hanya soal biaya, tapi juga panggilan darinya." Hasan mengangguk. Sejak lama, ia menyimpan keinginan besar untuk mengunjungi Baitullah, terutama untuk bisa mencium Hajar Aswad. Baginya, itu adalah impian yang sangat tinggi. "Ayah, aku sering mendengar orang-orang bilang, mencium Hajar Aswad itu sulit sekali. Banyak yang gagal karena berdesakan," kata Hasan. Kiai Umar tersenyum, lalu menepuk pundak putranya. "Jika Allah menghendaki, tidak ada yang sulit, Hasan. Ingatlah, bukan kita yang mendekati Hajar Aswad, tapi Allah yang membuka jalan bagi siapa yang dikehendakinya." Perkataan ayahnya itu terus terngiang di benak Hasan. Ia semakin bersemangat untuk beribadah dan berharap suatu hari nanti, Allah akan memanggilnya ke Tanah Suci. Hingga akhirnya, kabar gembira itu datang. Ada seseorang yang menghadiahkan biaya umroh untuk mereka berdua. Hasan dan ayahnya tak bisa menahan haru. Mereka segera mempersiapkan diri, memperbanyak doa, dan bersiap untuk melakukan perjalanan yang selama ini mereka impikan. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Hasan dan ayahnya, Kiai Umar, berangkat menuju bandara dengan perasaan haru dan penuh syukur. Sepanjang perjalanan, Hasan terus merenung. Rasanya seperti mimpi, kini ia benar-benar akan menginjakkan kaki di Tanah Suci, tempat yang selama ini hanya ia lihat di gambar dan video. Di dalam mobil, Hasan memperhatikan ayahnya yang tampak tenang. Tangannya tak lepas dari tasbih, bibirnya terus melafalkan doa dan sholawat. Hasan merasa kagum dengan keteguhan hati ayahnya. Meski usianya sudah tak muda lagi, semangatnya untuk beribadah tetap luar biasa. "Ayah, apa yang pertama kali ingin ayah lakukan saat tiba di Makkah?" tanya Hasan dengan penuh semangat. Kiai Umar tersenyum, "Tentu saja, langsung menuju Ka'bah dan bersujud di hadapannya. Itu adalah tempat yang selalu kita rindukan." Hasan mengangguk. Dalam hatinya, ia berjanji akan memperbanyak ibadah dan berusaha mendapatkan kesempatan untuk mencium Hajar Aswad, meskipun ia tahu hal itu tidak mudah. Setibanya di bandara, mereka bertemu dengan rombongan jamaah lainnya. Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang mereka kenal dari pesantren. Ada juga jamaah dari berbagai daerah di Indonesia. Semua tampak bersemangat, meskipun perjalanan jauh di depan mata. Setelah menempuh penerbangan panjang,
akhirnya mereka tiba di Jeddah. Begitu keluar dari pesawat, Hasan merasakan hawa yang berbeda. Udara panas khas Timur Tengah menyambut mereka. Tapi di balik teriknya cuaca, ada perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di dalam bas menuju Makkah, Hasan tak bisa menyembunyikan rasa takjubnya. Ia melihat pemandangan gurun yang luas, bukit-bukit berbatu, dan bangunan khas Arab yang berbeda jauh dari yang biasa ia lihat di Indonesia. Ayah, lihat itu, kota ini terasa begitu bersejarah. Hasan menunjuk ke arah bukit yang disebut sebagai Jabal Nur, tempat di mana Rasulullah menerima wahyu pertama. Kiai Umar tersenyum, setiap sudut di sini penuh dengan sejarah Islam. Jika kita renungkan, perjalanan kita ke Tanah Suci ini bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan hati dan iman. Perjalanan menuju Makkah terasa begitu cepat, karena sepanjang jalan, mereka banyak berzikir dan mengingat kisah-kisah perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat. Begitu memasuki kota Makkah, suasana semakin terasa berbeda. Hasan melihat banyak jamaah dari berbagai negara, semuanya memakai pakaian ihram, bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah. Saat bis mereka akhirnya berhenti di dekat hotel, Hasan merasa dadanya berdebar. Ia tahu, sebentar lagi, ia akan melihat Ka'bah dengan mata kepalanya sendiri. Setelah turun dari bis, Hasan dan rombongan segera menuju hotel untuk beristirahat sejenak dan bersiap-siap melaksanakan umrah. Meskipun tubuh terasa lelah setelah perjalanan panjang, semangat Hasan semakin membara. Ia ingin segera melihat Ka'bah, rumah Allah yang selama ini ia rindukan. Hasan dan ayahnya mengambil air wudhu, mengenakan pakaian ihram dengan rapi, lalu bersama rombongan berjalan menuju Masjidil Haram. Langkah mereka terasa ringan, seolah ada energi baru yang mengalir dalam tubuh. Sepanjang perjalanan, Hasan terus berdoa dalam hati, memohon agar ibadahnya diterima dan diberikan kemudahan untuk mencium Hajar Aswad. Begitu memasuki pelataran Masjidil Haram, Hasan dibuat tertegun. Masjid yang selama ini hanya ia lihat di layar kini berdiri megah di hadapannya. Cahaya lampu yang menerangi setiap sudut masjid membuat suasana terasa begitu damai. Suara lantunan ayat suci Al-Quran menggema, menciptakan atmosfer yang penuh ketenangan. Namun, momen yang paling menggetarkan adalah ketika mereka melewati gerbang dan melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Subhanallah, bisik Hasan pelan. Di hadapannya, Ka'bah berdiri kokoh, berbalut kain kiswah hitam dengan tulisan kaligrafi emas yang indah. Sejenak, Hasan merasa seperti berada di dunia lain. Semua suara di sekitarnya menghilang, yang tersisa hanyalah dirinya dan Ka'bah. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar, dan tanpa sadar, air matanya mulai mengalir. Kiai Umar berdiri di sampingnya, menepuk bahu Hasan dengan lembut. Nak, berdoalah, inilah saat yang mustajab, Allah sedang melihatmu. Hasan segera menundukkan kepala dan mengangkat tangannya. Ya Allah, Engkau telah mengizinkanku sampai di rumahmu. Ampuni segala dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan jadikan aku hamba yang selalu taat kepadamu. Air mata terus mengalir tanpa bisa ia tahan. Perasaan yang begitu dalam menguasai hatinya. Ia merasa begitu kecil di hadapan kebesaran Allah. Tak lama kemudian, mereka melangkah lebih dekat, bergabung dengan ribuan jamaah lain untuk memulai tawaf. Hasan masih belum bisa mengalihkan pandangannya dari Ka'bah. Bahkan saat berjalan mengelilinginya, hatinya masih dipenuhi rasa syukur dan kekaguman yang luar biasa. Di tengah keramaian, ia memperhatikan berbagai ekspresi jamaah lain. Ada yang tersenyum bahagia, ada yang menangis haru, ada yang berdoa dengan penuh kehusyukan. Semuanya datang dari berbagai penjuru dunia, namun di tempat ini, mereka semua sama, hanya hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Saat melewati Hajar Aswad, Hasan melihat betapa banyak orang yang berdesak-desakan untuk bisa menciumnya. Ia menghela napas. Seandainya aku bisa mencium Hajar Aswad, ya Allah. Tapi ia tahu, itu bukan hal yang mudah. Banyak orang yang rela berjuang keras, bahkan saling dorong, hanya untuk bisa mendekatinya. Hasan ragu, apakah ia harus ikut berusaha atau cukup melihat dari kejauhan saja. Namun, tanpa ia sadari, takdir telah menyiapkan sesuatu yang luar biasa untuknya. Hasan masih terpaku di tempat itu,
matanya tidak berhenti menatap Hajar Aswad yang kini hanya beberapa langkah di depannya. Jantungnya berdegup kencang seolah mencoba menyampaikan betapa besar rasa syukur yang mulai mengalir. Ia tak menyangka, tanpa harus berdesak-desakan atau merusak keharmonisan di antara jamaah, Allah telah memudahkan jalannya untuk mendekati batu suci itu. Di sampingnya, Kiai Umar meletakkan tangannya lembut di pundak Hasan dan berkata dengan penuh kasih. "Lihat, Hasan, Allah selalu punya caranya sendiri. Jangan pernah merasa harus memaksakan kehendak kita. Cukup pasrah dan ikhlas, maka Dia yang akan membimbingmu." Hasan mengangguk pelan, hatinya masih bergetar karena keajaiban yang baru saja ia alami. Saat itu, ia pun mencium Hajar Aswad dengan penuh haru, seraya mengucap, "Ya Allah, terima kasih." Air mata syukur mengalir tanpa henti. Ia merasa bahwa momen itu bukan hanya tentang mencium batu suci, melainkan sebuah pelajaran hidup yang mendalam. Tanpa perjuangan yang berlebihan, tanpa kekacauan, Allah telah membuka jalan baginya untuk mendekat padanya. Tak lama setelah momen itu, di tengah kerumunan yang sempat membuatnya hampir terjebak, tiba-tiba seseorang memeluknya dari belakang. Hasan terkejut dan menoleh, mendapati seorang pria berpakaian batik kotak-kotak tersenyum lembut kepadanya. "Sudah selesai, ayo keluar," ucap pria itu dengan suara yang menenangkan. Pria itu kemudian membimbing Hasan keluar dari kerumunan, seolah-olah melindunginya dari kerumunan yang tadinya begitu padat. Dalam hitungan detik, Hasan sudah berada di lingkar luar, dengan perasaan yang masih campur aduk antara keheranan dan rasa syukur. Setelah kembali berkumpul dengan Kiai Umar, ayahnya pun menatap Hasan dengan penuh kebanggaan dan berkata, "Lihat, Hasan, perjalanan umrah ini telah mengajarkan kita bahwa dalam setiap ujian, Allah selalu menyediakan jalan bagi hambanya. Keajaiban yang kau alami bukan sekadar tentang mendekati Hajar Aswad, melainkan tentang bagaimana keikhlasan dan kesabaran membuka pintu rahmat-Nya." Hasan merasa bahwa pengalaman itu telah mengubah dirinya secara mendalam. Ia mulai memahami bahwa tidak semua hal harus diperjuangkan dengan cara yang kasar atau berdesak-desakan. Kadang, dengan berserah diri dan berdoa dengan tulus, Allah memberikan kemudahan yang tak terduga. Ia pun semakin yakin bahwa setiap langkah ibadah adalah anugerah, dan setiap momen dalam perjalanan spiritual adalah pelajaran berharga. Malam itu, saat Hasan duduk di salah satu sudut Masjidil Haram, ia menatap Ka'bah dengan mata berkaca-kaca. Dalam keheningan malam, ia merenungi setiap detik perjalanan, mulai dari saat keraguan menyapa, hingga keajaiban yang menakjubkan di depan Hajar Aswad. Ia menyadari bahwa Allah memiliki cara-cara yang tidak pernah kita bayangkan untuk mendekatkan diri kepadanya. Di pagi hari, ketika matahari mulai terbit, Hasan dan Kiai Umar melanjutkan tawaf dengan hati yang penuh syukur dan keyakinan baru. Setiap putaran tawaf kini terasa lebih bermakna, karena Hasan telah merasakan langsung bahwa Allah selalu menyediakan jalan bagi mereka yang berserah diri. Pengalaman itu tidak hanya menguatkan imannya, tetapi juga menjadi sumber inspirasi baginya untuk terus mengamalkan ajaran ayahnya dengan lebih ikhlas. Ia bertekad untuk menyebarkan kisah keajaiban ini, agar orang lain juga dapat belajar bahwa dalam setiap rintangan, Allah selalu membuka jalan dengan caranya sendiri, tanpa harus melalui kekacauan, tanpa harus menyakiti siapapun. Subhanallah, kisah ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan dan kesabaran adalah kunci menuju rahmat Allah.